Saya selaku pecinta sound system Gresik, saya menolak bahwa sound system itu haram atau sound horeg itu haram. Perlu digarisbawahi bahwa sound system sama sound horeg itu sama-sama sound, tapi beda penerjemahannya, beda clarity-nya. Misalnya kalau sound system itu sound yang ditata secara sistem, dan untuk kegiatan apapun, hajatan, untuk rapat, sholawatan, untuk acara apapun, event-event apapun, itu namanya sound system. Kalau sound horeg itu sound dengan kapasitas besar yang bisa menggetarkan. Nah, yang dimaksud diharamkan itu kenapa sound kok haram, termasuk sound horeg haram. Meskipun saya tidak punya sound horeg, sound saya cuma sound kecil seperti ini, sound rumahan. Tapi kalau sound horeg itu haram, termasuk soundnya kan yang diharamkan, itu saya menentang. Saya tidak setuju. Kami pecinta sound system Gresik, PPSSG, kami punya perkumpulan, menolak bahwa sound system itu haram atau sound itu diharamkan. Harusnya kita cari permasalahannya bagaimana, permasalahan itu di mana. Gitu. Kenapa kok MUI bilang haram? Kalau menurut saya, pendapat saya, kalau yang diharamkan itu soundnya, saya menolak. Sound itu bukan haram. Masa orang punya sound, membunyikan sound itu haram, berdosa? Di mana dosanya? Nah, seperti itu. Kalau soundnya itu dipakai untuk karnaval, ya enggak apa-apa, untuk kepentingan bersama, acara desa, misalnya sedekah bumi atau acara umum. Kan semua menginginkan suara keras. Kalau ada yang terganggu dengan masalah itu, berarti kan dia memang tidak suka sama soundnya. Jadi tidak harus diklaim bahwa sound itu haram, bukan seperti itu. Kalau dari sisi MUI menjelaskan bahwa sound itu haram, harusnya dijelaskan yang haram itu di mana, bukan soundnya, bukan sound horeg itu haram, bukan. Di acara event karnaval misalnya, di belakang sound horeg itu ada dancer atau penari dengan pakaian seksi, pakaian ketat. Itu kalau menurut MUI haram, itu wajar. Memang itu soalnya anggap saja itu mudaratnya. Jadi intinya itu meresahkan, soalnya bisa mengganggu anak kecil, kan bisa seperti itu. Jadi ada penari dengan pakaian seksi atau pakaian yang sangat terbuka, itu haram. Saya setuju. Pertama. Terus yang kedua, kalau sound itu sampai merusak bangunan rumah atau merusak gendang telinga atau merusak kesehatan, itu kalau gimana, bukan diharamkan, dilarang, itu saya setuju, soalnya mengganggu. Tapi kalau sound itu tidak mengganggu, sebatas dia itu dipergunakan seperlunya, kan di mana haramnya? Kan nggak ada. Itu menurut saya. Jadi saya tidak berpihak pada pemilik owner sound horeg, juga tidak berpihak kepada MUI atau pihak dari pemerintah, dalam ini kepolisian. Saya tidak berpihak, saya di tengah-tengah. Harusnya dari aparat yang berwenang, dari Polda, baik itu Polres atau Polsek dan sejajarnya, Polri, harusnya diselidiki dulu gimana, harus dikasih aturan untuk sound system itu, harus dikasih batasan, misalnya dibatas berapa subwoofer yang sekiranya untuk acara itu standar, tidak mengganggu, itu saja. Jadi dibatasi berapa, 4 box atau 4 mata speaker atau 8 mata speaker, ditentukan saja. Jadi diadakan pertemuan antara pihak aparat, termasuk MUI juga, terus sama perwakilan dari
sound system owner atau yang suka horeg atau yang suka sound system harusnya ada pertemuan dulu. Jangan dikasih vonis bahwa sound itu haram. Tidak bisa. Sound itu barang kok. Kalau dimakan itu haram. Misalnya babi dimakan haram menurut Islam. Itu kan sudah haram. Ini sound system gak dimakan kok haram. Mana haramnya? Kalau memang mengganggu, itu tidak diperbolehkan. Soalnya kan mengganggu. Itu saja, dilarang gitu aja. Dilarang sekiranya sound system itu mengganggu. Sound horeg itu mengganggu. Ya dibatasi. Jadi peralatannya dibatasi. Berapa ketentuan yang harus diperbolehkan. Speakernya harus berapa biji. Begitu saja. Terus dengan acara karnavalan, ada dancer di belakangnya joget-joget itu yang dengan berpakaian seksi, dilarang gitu aja. Jangan diharamkan. Kenapa harus menghalal haramkan? Kita harus ribet dengan sound horeg haram. Jadi kesimpulannya, sound system tidak haram. Sound system diperbolehkan. Karena sound system. Kalau sound horeg masih dipertimbangkan. Diperbolehkan tapi dengan syarat. Sound horeg diperbolehkan tapi dengan syarat. Speakernya dibatasi. Volume jangan sampai merusak bangunan atau merusak telinga. Gitu saja. Terus yang untuk acara karnavalan, dancer dihilangkan saja, tidak apa-apa. Itu saja. Jangan divonis bahwa sound horeg itu haram, terutama sound system. Sound system tetap jalan, karena kami pecinta sound system Gresik pada khususnya, pecinta sound system Gresik menolak bahwa sound system itu haram, bahwa sound system itu halal dan diperbolehkan. Karena untuk acara hajatan, untuk event-event apapun, untuk rapat, untuk selawatan, untuk apapun, sangat bermanfaat untuk semuanya dan tidak mengganggu. Untuk sound horeg, saya ada usulan kalau bisa dikasih aturan saja sound horeg. Speaker dibatasi berapa. Terus untuk acara karnaval tidak ada yang pakaian seksi dancer di belakang sound system itu. Cuma itu aja. Masalahnya sepele, jangan dibesar-besarkan. Ada yang menghujat MUI, menghujat para kiai. Saya juga tidak suka menghujat para kiai karena beliau juga panutan kita. Pak Yai juga panutan kita, para ulama. Hanya saja penempatannya, pengolahan kata atau bahasanya saja yang kurang dimengerti oleh para para teman-teman sound system. Jadi ditelan mental langsung dihujat, kan seperti itu. Saya mohon dari pihak aparat atau MUI, tolong jangan membuat keputusan yang mendadak atau yang sebelah mata atau sepihak. Jangan, karena sound system itu dibalik sound system termasuk sound horeg itu ada pekerjaan. Di situ ada kru, ada teman-teman kita yang bekerja di situ. Kalau misalnya diharamkan, berarti para pekerja itu lah haram semua. Para pekerja itu haram, bekerja di tempat yang haram. Kalau sound horeg itu haram. Menurut kalian semua bagaimana? Seharusnya tidak ada halal haram, tidak ada. Dikasih saja aturan atau batasan. Begitu aja. Jangan diharamkan, saya naik dewe. Saya tidak berpihak pada MUI, juga tidak berpihak kepada para owner sound system atau sound horeg. Saya cari jalan tengahnya saja. Cukup itu saja. Saya dari PPSSG, pecinta sound system Gresik. Itu menurut saya bahwa tidak ada
halal haram, semuanya halal, dan selagi itu bermanfaat, tidak ada haram. Yang diharamkan itu para penari dancer yang pakaian seksi itu wajar, diharamkan, monggo. Terus ada suara yang merusak bangunan dengan sengaja. Kalau misalnya sound horeg itu dibunyikan di tengah lapangan, jauh dari pemukiman, dibunyikan sekencang-kencangnya, sedangkan di situ hanya ada kru atau dengan teman-teman atau dengan komunitas yang suka sound horeg, apa itu diharamkan? Kan tidak mengganggu fasilitas umum, jauh dari pemukiman, dan tidak ada dancer di belakang, itu hanya cek sound, kan nggak apa-apa, berarti kan tidak haram. Kenapa harus diharamkan barangnya, objeknya itu kok kenapa harus diharamkan? Kenapa soundnya itu diharamkan? Tolong keputusan itu dikaji kembali, tolong. Sekian, terima kasih.